Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di episode kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara menggambar desain rumah 3 dimensi. Ada satu aplikasi keren nih, nanti kalian bisa coba ya. Aplikasinya namanya adalah Planner 5D. Langsung saja kita download aplikasinya di Play Store. Nah, ini bisa kalian coba download langsung di Play Store. Nah, kalau sudah di-download tinggal kita buka. Karena saya sudah download aplikasi tersebut sebelumnya, jadi saya tinggal buka aplikasinya. Dan prosesnya memang ini memakan waktu yang sedikit lama karena jaringan di rumah saya memang sedikit lemot ya, jadi mohon maaf. Nah, jika sudah terbuka, maka akan tampilan awalnya seperti ini ya. Langkah yang pertama, langsung saja kita klik tanda plus yang ada di sebelah kiri atas atau icon plus yang ada di sebelah kiri atas ya. Ada bacaan new project. Setelah klik, maka akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Ada sebidang ruangan berbentuk kotak atau berbentuk persegi ya. Nah, sebelumnya kita coba tulis terlebih dahulu ya nama projectnya. Nah, di situ ada project 10, kita coba rename ya. Misalnya kita ganti nama project 10 dengan rumahku misalnya. Oke, kita tulis dengan rumahku. Nah, setelah selesai kita rename dengan rumahku. Sekarang kita kembali lagi ke ruangan berbentuk kotak tersebut ya. Default ukurannya adalah 5 kali 5 meter atau dengan luas 25 meter persegi ya. Nah, sekarang kita bisa ubah luasnya atau panjang dan lebarnya kita bisa ubah. Namun sebelumnya kita bisa setting terlebih dahulu. Pertama kita setting terlebih dahulu backgroundnya. Misalnya backgroundnya di sini berwarna hijau atau rumput ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita setting. Nah, misalnya ini adalah bedroom ya. Boleh kita tulis bedroom atau kamar tidur. Nah, kemudian floor-nya sekarang kita setting lantainya mau seperti apa warnanya. Kalau saya lebih tertarik lantainya berwarna putih ya, keramik putih. Nah, sekarang kita akan coba cari keramik putih di sini. Nah, jika sudah selesai diklik, maka berikutnya kita akan setting dindingnya atau wall-nya ya. Nah, dinding bagian dalam maupun bagian luar ya. Kita akan coba setting. Kita klik. Nah, kemudian kita cari yang paling sesuai ya. Nah, kalau saya di sini lebih tertarik menggunakan warna wallpaper ya. Nah, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dinding bagian luar maupun bagian dalam. Nah, kemudian nama ruangannya kita bisa tuliskan, boleh secara manual. Misalnya kita tuliskan kamar tidur ya. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita atur untuk ketinggian dindingnya misalnya 300 cm ya, ini satuannya cm, kemudian di bawahnya ketebalannya adalah 10 cm ya. Nah, setelah kita atur maka hasilnya seperti ini. Ini untuk ruangan yang pertama. Nah, bagaimana untuk menggambar ruangan berikutnya? Untuk menggambar ruangan berikutnya misalnya ruang tamu atau ruang yang lainnya, silahkan kalian bisa klik tanda icon plus yang ada di sebelah kanan bawah. Kita klik icon plusnya yang ada di bagian kanan bawah. Atau kalau mau misalnya atur panjang dan lebar ruangannya misalnya kurang sesuai ya. Ini kan defaultnya 5 kali 5 meter ya. Misalnya kamar tidur kalian 4 meter kali 3 meter, panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Nah, sekarang kita bisa atur. Caranya adalah kita klik garis sebelah kanan atau kiri, kemudian kita drag, kita sesuaikan ukurannya yang tadinya misalnya 5 meter, maka panjangnya kita rubah menjadi 4 meter ketika kita drag ya ke kiri. Nah, kemudian untuk garis sebelah atas atau bawah juga bisa kita drag. Kalau kita klik bagian atas, maka kita drag atau geser ke bawah, kita atur lebarnya sampai dengan 3 meter. Ya, jadi misalnya lebarnya 3 meter ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Sementara panjangnya 4 meter dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan coba menggambar ruangan lain ya. Nah, kita klik icon tanda plus sebelah kanan bawah. Kita pilih misalnya yang kotak sebelah kiri atas ya.
Nah, kemudian coba kita atur, kita coba drag atau geser ke sebelah kiri ya. Misalnya ruangan yang keduanya ada di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanannya adalah kamar tidur, sebelah kiri kita ambil contoh misalnya ruang tamu. Ya, ruang tamu panjang dan lebarnya misalnya 4 kali 4 meter atau luasnya 16 meter persegi ya. Kita atur. Nah, misalnya ini defaultnya 5 kali 5 meter ya. Kita atur menjadi 4 kali 4 meter dengan cara yang sama ya. Kita coba klik salah satu garis. Nah, kemudian kita drag sampai kita menemukan ukuran yang sesuai, yaitu 4 kali 4 meter. Nah, jika sudah, baru kita atur atau kita setting lagi lantai maupun dindingnya. Nah, untuk lantainya mau seperti apa? Misalnya disamakan tadi dengan kamar tidur ya, lantainya berwarna putih. Kemudian untuk dindingnya, misalnya menggunakan wallpaper sama dengan kamar tidur tadi misalnya ya. Coba kita atur, kita setting, setelah selesai baru kita enter atau kita tulis nama ruangannya secara manual, ruang tamu, kemudian ketinggiannya 300 cm atau 3 meter, tebal dindingnya 10 cm misalnya. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Misalnya kalian mau membuat ruangan yang ketiga atau ruangan berikutnya sampai selesai, tinggal kalian klik ikon tanda plus yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, kalau kalian klik ikon yang ada di sebelah kanan bawah, itu akan muncul berbagai macam menu yang kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian sendiri. Ada banyak sekali menu yang kalian bisa masukkan ke dalam ruangan rumah kalian ya. Ada mulai dari menu furniture, kemudian berbagai macam menu-menu yang lainnya seperti menu yang ada di bedroom, kemudian garasi ya, kemudian lightingnya dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian klik ikon tanda plus yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, maka setelah selesai hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil lengkapnya denah rumah dengan luas sekitar 135 meter persegi ya, yaitu dengan rincian panjangnya sekitar 15 meter, kemudian lebarnya sekitar 9 meter ya. Ini untuk luas bangunannya. Sementara untuk luas tanahnya kita mengacu misalnya luas tanahnya 12 kali 16 meter. Sementara di sini yang jadi acuan adalah luas bangunannya ya, yaitu 9 meter untuk lebarnya, kemudian 15 meter untuk panjangnya. Nah, silakan nanti kalian bisa sisipkan berbagai macam ornamen atau atribut yang ada di dalam ruangan kalian ya. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Saya tidak menyisipkan banyak ornamen, hanya beberapa saja. Misalnya di sini ada ruang tidur ya, ada ruang tidur. Di sini saya sisipkan lemari dan juga tempat tidur. Kemudian ruang tamu, di sini ada 2 buah sofa, kemudian ada kamar mandi, kemudian ada ruang keluarga. Di sini saya sisipkan lemari, kemudian ada TV ya, dan juga ada ruang makan di area paling belakang ya. Nah, jadi silahkan ya berkreasi sebanyak mungkin ya, dengan sesuai dengan kapasitas ruangannya masing-masing tentunya ya. Nah, silakan tinggal kita klik, kemudian kita geser atau kita drag sesuai dengan ruangan mana yang akan kita isi. Ya, misalnya ini ada ruang keluarga, kita mau isi ya. Nah, boleh silahkan. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka nah ini adalah gambar 2 dimensinya. Kita akan coba lihat gambar 3 dimensinya ya. Nah, kita akan coba lihat gambar 3 dimensinya seperti apa. Nah, untuk melihat gambar 3 dimensinya, tinggal kita klik 3D yang ada di bagian atas ya. Kita klik atau kita geser bulatan warna hijau ke kanan yang ada 3D-nya. Nah, setelah kita geser, maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, ini proses untuk ke gambar 3 dimensi. Nah, seperti ini ya gambar 3 dimensinya. Ini adalah bentuk rumah dengan bangunan panjang 15 meter dan lebarnya adalah 9 meter. Nah ya, jadi ini adalah inspirasinya adalah dari pondasi rumah saya, di mana dengan luas bangunannya adalah 9 kali 15 dan luas tanahnya adalah 12 kali 16 meter ya. Nah, ini di denah ini terdiri dari 4 kamar tidur, kemudian 1 ruang tamu, kemudian ada ruang keluarga, kemudian ada 2 kamar mandi, kemudian ada 1 musola, kemudian ada 1 dapur, kemudian 1 ruang tempat makan ya, kemudian ada 1 garasi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang coba akan kita lihat, kita masuk ke dalam ya. Ini ada pintu, kita masuk, mulai ruang yang pertama adalah ruang tamu. Dan nanti silakan bisa ditambahkan ya untuk dekorasi ataupun untuk ornamen-ornamen apa yang sesuai dengan selera kalian, silakan. Ini saya hanya menyajikan contoh saja ya, sehingga tiap ruangan tidak banyak ornamen yang saya terapkan di sini ya. Nah, ini adalah ruang tamu. Kemudian kita masuk ke ruang keluarga. Di sini ada lemari, ada TV. Kemudian kita masuk ke ruang tidur, di mana dindingnya adalah wallpaper ya. Kemudian ini adalah bagian depannya. Nah, sekarang kita coba putar. Kita akan coba geser ke bagian belakang. Nah, ini adalah dari jauh bagian belakangnya. Ada jendela, kemudian ada 1 pintu di bagian belakang ya. Nah, kita lihat dari tampak atasnya seperti ini, dari belakang. Kita mendekat lagi, kita masuk ke dalam ruang tidur, kemudian kita keluar lagi. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini ruang tidur ya. Ada kasur. Ini pintu bagian belakang. Nah, ini adalah tempat makan. Tempat makan terdiri dari meja dan beberapa kursi, di mana dindingnya berwarna coklat, di mana tempat makan atau ruang makan ini berdampingan dengan dapur ya, untuk kegiatan memasak dan lain sebagainya. Kemudian yang dinding berwarna biru muda atau biru langit, yang bagian tengah itu adalah ruang keluarga. Kita lihat tampak atas ya. Ruang keluarga ada di bagian tengah. Ruang keluarga, kemudian di sebelah kanannya itu ada musola. Kita masuk lagi ke ruang tamu ya. Nah, di mana posisi kamar tidur di bagian depan itu ada 2, di mana pintunya ada di belakang ya. Jadi keluar dari kamar tidur langsung ke ruang keluarga. Jadi tidak mengganggu ruang tamu ya. Ruang tamu ini cukup tertutup ya. Karena bagaimanapun juga ruang atau tempat tidur itu privacy ya. Jadi ketika keluar dari tempat tidur, langsung ke ruang keluarga. Nah, jadi seperti ini ya kira-kira denah untuk pembuatan atau pembangunan rumah yang berukuran panjang 15 meter dan lebarnya sekitar 9 meter.
Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk detailnya bagaimana proses menggambar, desain sampai menjadi bentuk sebuah ruangan ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di episode berikutnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.